semua kru yang terlibat dalam kegiatan MPLS SMK Marit Kota Cicalengka telah mematuhi protokol kesehatan seperti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker. Saya dengan Nurul Hasanah dari kelas 12 TKJ perwakilan dari OSIS akan menjadi moderator dalam sesi materi mengenai tata tertib berlalu lintas dan anti narkoba bersama Bapak Aib Suhendi SH. Beliau merupakan perwakilan dari Kapolsek Cicalengka yang berinstansi di Polri atau Polisi Republik Indonesia. Nah, adik-adik di rumah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja nih ke materi yang akan disampaikan kepada Bapak Aib Suhendi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Marit ya, jajaran pengajar, para guru, kemudian pengurus OSIS, dan tentunya yang saya banggakan dan saya cintai adik-adik dan anak-anakku peserta MPLS yang merupakan siswa baru ya tahun ini. Selamat bertemu dengan saya, Kompol Aib Suhendi, selaku Kapolsek Cicalengka. Ada istilah bahwa kalau tidak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta, ya. Dan tak cinta kalau tidak ada chemistry, ya. Dan tidak ada chemistry kalau kita jarang bertemu, jarang berkomunikasi. Maaf yang melanggar sedikit dan membuka. Kemudian tentunya sebagai umat manusia, ya, kita wajib bersyukur. Karena itu mengajak kepada seluruhnya yang hadir, baik secara langsung maupun secara online, ya, daring, zamannya now, daring, ya. Jadi saya mengajak sama-sama kita mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur disampaikan ke yang di atas sana yang punya kita atas segala limpahan nikmat, limpahan karunia. Ya. Wabil khusus pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan usia, ya, untuk bisa bersilaturahmi dalam acara ini. Salawat serta salam jangan lupa senantiasa terlimpah curah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik atau anak-anakku yang tercinta, sungguh satu kehormatan buat saya pada kesempatan kali ini. Ya, kalau tidak salah dan tidak lupa, sudah 2 kali saya mengisi kegiatan ini. Alhamdulillah diberi kesempatan bisa hadir di tempat ini, sesuai dengan permintaan untuk menyampaikan materi, ya, atau mentransfer ilmu walaupun sedikit. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan satu pedoman buat adik-adik sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Namun terlebih dahulu tidak ada salahnya karena situasi negara tidak prihatin, ya. Dan adik-adik sekalian pun ada merupakan bagian daripada warga negara Republik Indonesia. Kami kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas, mempunyai amanat yang harus disampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia, ya, bahwa dalam masa pandemi ini kita menghimbau agar semua peduli, semua berpartisipasi agar musibah ini, cobaan ini segera berlalu. Ya, tadi disampaikan oleh moderator, tetap laksanakan prokes, ya, tidak abai, tidak menganggap enteng, dan harus yakin bahwa COVID ini ada. Ya, jangan sampai menunggu terpapar dulu baru percaya. Ya. Saya meminta keaktifan adik-adik sekalian, anak-anakku untuk bisa yakin, membantu meyakinkan bahwa ini ada dan ini bisa berlaku. Ya, betul. Itu yang pertama adik-adik sekalian, ya, sekali lagi mudah-mudahan dengan upaya kita bersama COVID sudah berlalu.
Amin. Sesuai dengan apa yang diminta, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit saja 2 materi sekaligus, ya, sebagai pengetahuan dasar. Yang pertama tentunya materi tentang disiplin berlalu lintas, dan kedua kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkoba. Ya. Yang pertama dari kalian untuk masalah lalu lintas. Dasar tentunya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Di sana mengatur seluruhnya tentang apa-apa kewenangan yang melekat pada kami selaku anggota kepolisian Republik Indonesia. Ya, dari mulai pengertian aturan, ya, sampai dengan sanksi yang ada. Itu ya dasar. Yang kedua, tentunya kalau berbicara dengan lalu lintas, ada undang-undang tersendiri tentang lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, di sana mengatur juga sama, dari mulai pengertian sampai dengan sanksi. Kenapa ini saya sampaikan kepada adik sekalian? Karena tren di negara kita, ya, kali ini lebih banyak bergayanya, ya. Kemudian misalnya motor, ya, tanpa mau tahu apa yang boleh dan tidak pada saat mengendarai sepeda motor. Itu sebabnya, ya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 ada yang dinamakan dengan fungsi Dikmas lalu lintas, yaitu pendidikan masyarakat tentang lalu lintas itu sendiri. Ya, sasarannya diantaranya adalah adik-adik sekalian. Ya. Jadi adik-adik sebenarnya kalau berundang-undang, ya, yang berhak atau yang boleh mengendarai kendaraan bermotor, baik itu roda 2, roda 4, apalagi roda 8, truk gede, gitu ya, itu memang harusnya ada aturan. Di antaranya adalah yang telah memiliki surat izin mengemudi, ya. Dalam proses penerbitan SIM itu jelas usia yang boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, ya, adalah yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan telah memiliki SIM, ya. Karena kalau yang 50 tahun pun kalau tidak punya SIM itu tidak boleh, karena judul surat izin mengemudi, ya. Izin itu tadi, ya. Nah, itu pertama ada di sekalian. Karena itu SIM adalah merupakan kelengkapan pribadi bagi siapapun yang mengendarai kendaraan bermotor. Dibagi beberapa macam, ya, dari SIM A sampai dengan SIM D. Kalau diterangkan panjang, SIM macam itu, ya. Jadi saya sampaikan ini kesempatan ini biar rekan-rekan pun menjadikan pelajaran, ya. Namun pada kenyataannya itu tadi, ya, mudah-mudahan adik-adik anak-anakku yang sekarang akan menempuh pendidikan di Ma'arif ini, ya, yang insya Allah mudah-mudahan tidak akan lama lagi akan dibuka sekolah tatap muka. Kita berdoa bersama. Ya. Hari ini kami speaker akan rapat untuk percepatan pelaksanaan sekolah tatap muka, ya. Biar bisa bergaul. Kalau sekarang bergaul di HP ini, ya, banyak penipuan, ya. Mana nggak ngerti, ya, mudah seperti itu. Kemarin materi dari kalian, ya, sehingga kami harapkan, kami himbau, ya, bagi adik-adik anak-anakku, kalau memang belum memenuhi persyaratan untuk mengendarai sepeda motor, ya, apalagi mobil, alhamdulillah, ya, lengkapi dulu ketentuan sesuai dengan undang-undang yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada nih dari kepala sekolah, Pak Polsek, saya mohon kebijakannya, saya mohon pengertiannya,
gitu kan ya. Ya, sebenarnya kalau undang-undang ini tidak ada istilah kebijakan, tidak ada istilah pengertian. Ya, saya selalu siapapun ya di Cicalengka ini memberikan pemahaman. Tapi ini saya lagi terpilah ya antara aturan dan kebijakan. Kalau memang adik-adik anak-anak sekalian masih mau menggunakan sepeda motor dengan alasan jarak, dengan alasan tidak ada transportasi lain, ya silakan. Ya. Dengan ketentuan ikuti aturan. Terutama yang paling penting adalah keselamatan berkendaraan. Ya. Contohnya apa? Ya. Boleh sepeda motor cek dulu kelengkapan kendaraan. Ya. Kalau memang sudah berat, di sana ada pasal 54 ya, tentang kelengkapan kendaraan. Jadi jangan dianggap bahwa ini polisi mengada-ngada nih, nggak ada pentil aja ditilang, ya, nggak ada spion aja ditilang, ya, nggak ada lampu sen ditilang. Kenapa motor dilengkapi seperti itu? Karena sebelum produsen membuat motor menyesuaikan aturan, gitu, tidak ngarang-ngarang, ya. Seperti itu adik-adik sekalian. Jadi kan orang mah bayar motor halus, mahal-mahal, terlalu gitu ya. Padahal itu adalah sesuai aturan. Karena berkendaraan yang paling penting adalah keselamatan. Ya, ingat, menggunakan sepeda motor bukan hanya keselamatan diri, tapi menyangkut keselamatan orang lain. Ya, sehingga dilengkapilah sepeda motor dengan spek sesuai dengan keselamatan. Lampu sen, ya, atau langsung lampu rinting, ya, digunakan pada saat berbelok. Tujuannya apa? Biar orang lain di depan kita, di belakang kita tahu, oh, motornya akan belok ke kanan, ya. Kalau udah belakang dicoba, ya, yang berbelok ke depan ya kanan gitu kan, nah itu tidak boleh. Ya. Mudah-mudahan dengan kesempatan ini bisa dalam pelaksanaan nanti bisa dilaksanakan karena mengandung konsekuensinya. Sekali lagi, bukan ngarang-ngarang kalau kami anggota kepolisian ya memergoki ya jika pakai masih silakan merelah gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak perlu ada polisi ya. Kalau sadar diri oh itu memang salah, jangan dilakukan. Kemudian yang kedua yang paling penting keselamatan diri, menggunakan helm. Terutama bagi perempuan nih, ya, helm tidak merubah kecantikan. Ya, dengan helm tidak akan menutupi, ya, wah, kayak ketinggalan, saya gelis nanti ketinggalan, akan merumahkan rambut itu kadang-kadang seperti itu. Ya. Dan helm pun jangan asal helm yang dipakai, tapi helm yang sudah memenuhi standar NSI. Untuk keselamatan, helm proyek dipakai. Ya. Sekarang banyak adik-adik mungkin tahu ya, viral ya, di medsos ada helm berbentuk cerek, berbentuk apa tabung gas, itu bagi di atas panggung bukan di jalan ya. Itu dari sekalian. Memang kita menyadari itu masa-masa pertumbuhan, masa-masa perkembangan adik-adik sekalian dalam masa yang kritis ya, meniru lebih banyak trennya dibanding dengan akibat. Karena itu kami berkewajiban mengingatkan, jangan terjadi dulu sebelum baru sadar, tapi minimal sebelum kejadian kita prepare, kita harus siap-siap. Kita dengan tahu aturan seperti apa. Kemudian yang paling penting, ya, masalah mabok lagi. Ya. Anak-anak muda sekarang harus mencarikan ini. Ya. Saya selalu memerintahkan kepada anggota saya menindak bagi pengendara sepeda motor yang memang sepeda motor tidak standar. Ya. Ingat adik-adik sekalian, sekali lagi produsen membuat motor dengan knalpot bisa diukur, ya, dengan ukuran desibel, ya, sesuai dengan cc. Ya. Ada yang boleh sampai 80 desibel bagi motor yang besar. Ini sampai semua motor betul, ya, knalpot, nah, pika sebelum, nah itu, ya. Nah, mudah-mudahan tidak ditemukan 5 hari ini. Ya. Saya akan berkoordinasi dengan pihak sekolah pada
pada saat nanti kalau sudah tatap muka akan saya jaring, akan saya operasi ke sekolah, ya, bagi sepeda motor yang memang tidak standar. Nah, itu baru kemudian persiapkan surat media. Ya. Tidak ada motor sabolahan, ya, istilah keren sabolahan. Mana motor sabolahan bisa jalan? Ya, itu ada kalian. Itu tujuannya kita sampaikan beberapa pengetahuan tentang berlalu lintas. Ya. Kalau kita bahas pasal per pasal tidak akan cukup 2 hari, tapi minimal saya akan merangkum beberapa kejadian, beberapa pasal, beberapa hal yang saya pikir banyak dilakukan oleh adik-adik sekalian sebagai kaum milenial. Ya. Kemudian jangan menganggap bahwa kami ini adalah musuh, bahwa kami ini penghalang, jangan. Ya. Jadikanlah adik-adik, anak-anakku sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Saling merasakan. Bagaimana sih kalau dirasakan oleh orang lain? Karena jalan adalah merupakan fasilitas umum, ya, bukan milik adik-adik saja, ya, tapi milik semua warga negara Indonesia. Yang berbeda-beda memang, tapi coba rasakan. Kenapa coba rasakan? Kalau sama ada sendiri dengan keserangan gandeng, berarti dokter gandengan, ya gitu ya. Coba kerja di YouTube, ya, dengan entah kenapa. Kalau orang terganggu, pasti orang terganggu. Minimal seperti itulah gambarannya, ya. Itu ya, bukan berarti kami mengada-ada kita pasti kenapa tidak. Saya sudah berkomitmen baik dalam diri saya pribadi maupun terhadap rekan-rekan yang lain. Saya akan maksimal, ya, melaksanakan amanah yang dicalonkan, minimal bisa berguna bagi masyarakat umum, bukan melayani satu kelompok masyarakat. Ya, di antaranya adalah adik-adik anak-anakku sekalian. Ini sekelompok masyarakat. Ya. Masih ada kelompok-kelompok lain yang perlu ada perhatikan. Ya. Karena saya yakin, saya mau Arif, ya, dan sekolah manapun ingin menjadikan adik-adik adalah generasi penerus yang handal, generasi penerus yang dapat diandalkan untuk mengganti kami di masa akan datang. Ya, jadi dengan kualitas pendidikan dan kualitas mental yang luar biasa. Itu dari sekalian, sekali lagi, ya, saya tidak akan mengupas habis tentang masalah lalu lintas. Yang penting mereka tahu, yang itu ya dulu yang utama, ya. Nanti sambil jalan akan tahu sendiri. Ya. SIM, ya, orang 16 tahun tidak akan dilayani lah, tidak akan bisa membuat SIM, ya. Dan yang paling utama, kalau pas kami melaksanakan tugas, ada operasi, ya, atau ada penertiban, tidak usah takut, ya, tidak usah lari-lari. Justru karena ketakutan itu akan berakibat fatal. Nah, kabur balik dari gitu, ya. Nah, itu ingat, sayangi diri, sayangi orang tua, dan juga sayangi masyarakat yang lain. Mudah-mudahan ini hanya sebagai imbauan, ya. Cicalengka akan lebih kondusif, Cicalengka akan lebih tertib kalau generasi mudanya sadar dan mengerti dan juga mau untuk bisa merubah Cicalengka menjadi lebih baik. Itu mungkin dari saya, ya. Jika ada pertanyaan silahkan, kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak, nanti kami cari jawabannya pada yang lebih pintar. Ingat bahwa polisi juga manusia, ya, tidak berarti bahwa semua polisi tahu. Memang secara aturan bahwa anggota kepolisian ini adalah merupakan undang-undang yang berjalan. Karena apa? Kami dididik, kami dipersiapkan oleh negara untuk hadir sebagai wakil negara dalam hal penegakan aturan. Yang paling terakhir kami sampaikan bahwa tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, yang pertama adalah sebagai pelindung, pengayom, ya, pelayan masyarakat, di samping menegakkan hukum. Ya, karena itu tindakan-tindakan kepolisian dilakukan tidak semata-mata untuk menegakkan hukum,
namun di sana ada unsur melayani, unsur mengayomi, ya. Nah, itu menyebarkan orang dalam pelayanan kepada masyarakat, mengayomi pada masyarakat, seperti itu aja sekalian. Ya. Jadi jangan hanya melihat polisi yang negatif saja. Ya. Memang ada beberapa oknum yang seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Ya, karena itu kami pada seperti ini menghimbau. Ya, ayo sama-sama. Jangan takut dengan polisi. Kami hadir untuk masyarakat. Di antaranya untuk adik-adik anak-anakku sekalian, jangan takut. Ya, kami akan berupaya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan kami tentunya. Jelas ya dia, lagi karena waktu pun kalau lama-lama nih, ya tidak boleh di pandemi seperti ini. Nah, yang jelas mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang lalu lintas ini bisa bermanfaat, ya bisa berguna bagi adik-adik sekalian. Itu mungkin langsung saja dengan materi penampilannya atau cut dulu. Kita diedit ya. Atau buka pertanyaan dulu boleh? Yang cut dulu. Baik Bapak, ini ada pertanyaan nih dari adik-adik di rumah mengenai materi yang baru saya bawakan. Ya. Datang dari Siti Habibah Alawiyah kelas MPLS. Pertanyaannya, tata tertib apa saja sih yang harus kita patuhi selaku pengemudi yang baik dalam berlalu lintas? Baik, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Tata tertib apa saja? Yang jelas kalau adik-adik mau, adik-adik dan harus ya silakan. Sekarang Mbak Google ini segala tahu, buka di sana. Ada undang-undang mulia nomor 22. Apa saja sih kita nih kalau mengendarai sepeda motor ini? Ya. Bukan berarti kita beli sepeda motor tanpa aturan. Ya. Yang pertama saya sampaikan tadi dari faktor kendaraannya. Ya. Lengkapi surat-surat kendaraan atau keabsahan kendaraan. Ya. STNK sudah jelas. Cek pada saat membeli kendaraan STNK cocok juga enggak dengan fisiknya, ya. Tentunya BPKB sebagai bukti kepemilikan, ya. Itu dari kalian biar ada pengetahuan tambahan, ya. BPKB itu apa? BPKB itu adalah buku bukti kepemilikan kendaraan. Kita mulai bawa adalah di rumah, ya, simpan di rumah, ya, sebagai bukti bahwa sah adanya. Ya, bukan kendaraan yang ilegal itu. Kemudian STNK, misalnya, surat tanda nomor kendaraan, cetakan juga, ya. Tong sampai STNK-nya platnya J, ditempel D, berarti kan tidak menentukan dan dipertanyakan begitu. Di sana sudah jelas, ada baca, ya. Ada Malaysia tahun pembuatan di sana warna, ya, sampai nomor mesin, nomor rangka. Itu harus sesuai dengan ketentuan. Nah, itu yang pertama yang terjadi sebelum menggunakan kendaraan. Setelah itu lengkap, lihat kendaraannya. Lengkap tidak, ya. Ampuna ya urut, banah ya urut, nah, gitu ya. Semua itu namanya kelengkapan kelaikan jalan. Ya. Sekali lagi jangan sampai ada menganggap bahwa polisi di jalan ngada-ngada. Ya. Kalau ada baca undang-undang secara detail, ya, ketebalan atau ban saja itu diukur, ya. Diukur. Bagi yang sudah tidak sesuai dengan ukuran, misalnya ban jero dari ban luar, itu sudah ada pelanggaran satu pasal dari, ya. Dan itu bukan kata kami, bukan kata polisi, tapi undang-undang yang berbicara. Nah itu, ya. Sekarang lampu besar. Kenapa bisa? Undang-undang menyebutkan juga, ya. Itu bukan pelanggaran. Jangan sampai ada anggapan polisi laku paling hilang, ya. Nah itu. Sekali lagi tidak ada satupun pasal ada pasal katanya, tapi semua berdasarkan undang-undang. Itu, ya. Itu setelah kendaraan, sekarang balik ke perjalanan. Ya. Kenapa punya SIM? Dalam penerbitan SIM itu ada yang dinamakan dengan ujian teori dan ujian praktik.
Di sana anak-anakku akan dilatih, di sana anak-anakku akan dicoba. Ya. Masalah perambuan, karena dalam yang dikatakan dalam umum itu dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Seabrek di sana akan dites aja. Tujuannya apa? Biar ayah tahu tertib dalam lalu lintas. Sudah tahu lampu merah kan, berhenti, nong, itu ya. Kalau ada yang bikin SIM melalui proses yang sebenarnya itu akan tahu. Ya. Jangan now tes melalui SIM itu melalui komputerisasi. Enggak kayak dulu, ya, kepanasan, sekarang tidak. Dengan simulasi akan tahu. Itu makanya dalam artian bahwa adik-adik pada saat mengendarai kendaraan di jalan harus tahu rambu-rambu lalu lintas. Mana saatnya berhenti, mana yang tidak boleh belok, mana yang tidak boleh berhenti, ya, mana yang tidak boleh membunyikan klakson. Itu rambu. Marka jalan harus tahu juga, bukan berarti hiasan. Nah, dia melempeng mengumpul, nah dia mah potong itu ada makna arti ada di sekalian. Ya, contohnya saja ya. Kalau menemukan marka jalan di tengah jalan yang lurus tanpa ada putus, ya, dalam undang-undang bahwa pengendara tidak boleh melewati marka tersebut. Kenapa? Berarti di jalan tersebut ada beberapa kerawanan. Ya. Dalam dikiasa disebutnya pendidikan dan rekayasa lalu lintas itu berdasarkan kejadian fakta di lapangan. Kalau yang banyak kecelakaan, ya, banyak kejadian yang dilakukan oleh kendaraan direkayasa, maka dipasanglah rambu. Karena itu membantu polisi kira-kira, ya, karena jumlah sedikit, makanya dibuatlah rambu lalu lintas. Dan berdasar akan mengandung konsekuensi hukum di sana berupa tilang. Mungkin ada hukum yang mana tilang. Tilang itu adalah merupakan singkatan, ya, bukti pelanggaran. Makanya disebut tilang. Ya, itu bentuknya merupakan berita acara singkat. Identitas pelanggar di sana, apa yang dilanggar di sana, apa yang menjadi barang bukti di sana, ya, kemudian tanggal sidang. Itu merupakan satu bentuk berita acara singkat namanya, ya, dan itu menjadikan surat undangan ke pengadilan. Panjang apa yang harus bilang, ya, harus dalam waktu sendiri, sudah 5 lembar tilangnya. Nah, itu ada di sana. Nah, itu mungkin, ya, kalau kita katakan saja minimal tadi kendaraan, ya, saya lupa sebelum naiknya kendaraan tadi ketertibannya atau untuk keselamatan diri, ya. Sebenarnya Pak, detail sekali lah kalau kita mau ke pasar, ya. Tidak boleh sebenarnya pakai motor terus nancapin, ya, harusnya itu karena menyangkut kepada keselamatan. Dalam berkendaraan prinsipnya adalah keselamatan yang paling utama. Jelas ya tadi, ya? Nah, itu. Dua hari lain. Untuk pertanyaan kedua datang dari Rizka Putri dari kelas MPLS 3. Ini pertanyaannya untuk narkoba. Narkoba, ya. Awas kalian ya. Apakah orang yang kecanduan alkohol dan narkoba bisa disembuhkan? Kalau bisa disembuhkan, bagaimana caranya? Nah, ini walaupun materi belum saya sampaikan, ya, tidak ada salahnya, karena kan satu rangkaian. Tentunya kita bedakan dulu antara kenakalan remaja dengan pelanggaran atau tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba. Ya, kita bedakan dua hal ini. Kalian kita langsung ngerti aja dan jawab di sana. Kalau kenakalan remaja, yang disebut kenakalan remaja ini hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak, adik-adik, anak-anakku yang memang pada masa-masanya, ya, masyarakat termasuk ke dalam tindakan pidana. Hati-hati, ya. Jadi kalian makanya janganlah terbawa, ya, arus bring lagi, ya,
masa jago tawuran. Nah, itu mungkin perasaan dari hanya kenakalan remaja biasa. Tetapi ingat, ya, kalau kenakalan remaja sudah mengakibatkan terganggunya, ya, terlanggarnya hak orang, apalagi mengancam keselamatan jiwa dan raga, itu bukan lagi pelanggaran atau kenakalan remaja, namun sudah merupakan tindakan pidana. Ya, itu lagi. Kalau hanya nongkrong, ya, itu mungkin, ya, atau ngerokok, itu mungkin termasuk dalam pelanggaran remaja. Namun kalau sudah perkelahian, ya, apalagi sudah saling serang menggunakan senjata tajam, sudah merupakan tindakan pidana yang berkonsekuensi. Walaupun dalam penanganannya ada perbedaan antara penanganan tindakan pidana yang dilakukan oleh di bawah umur dan yang sudah dewasa, itu ada perbedaan. Namun demikian intinya sama, endingnya pasti hukuman. Itu, ya. Lagi termasuk alkohol di dalam, ya, dan penyalahgunaan narkoba. Ini sudah pasal yang berbeda. Bukan lagi kenakalan remaja kalau sudah berbicara dengan narkoba, tapi adalah merupakan satu kejahatan, satu tindak pidana. Ya, 4 tahun ke atas hukumannya. Ya. Jadi kalau saya jelaskan juga, kalau ada satu waktu, saya mohon minta waktu lah sudah berjalan, ya, khusus untuk menjelaskan masalah narkoba ini, biar semua jelas. Dan yang penting menyangkut kepada pertanyaan tadi, kecanduan alkohol, ya, semua yang disembuhkan bisa. Yang pertama tentunya dalam diri, ya, atau orang-orang bertindak, janganlah. Saya kira semua bisa disembuhkan, ya. Alkohol bisa disembuhkan, alkohol bisa disembuhkan, tergantung kepada niat dan kemauan kita. Saya minta tolong ke lembaga dalam ini SMK Ma'arif juga bisa berperan aktif untuk bisa membantu kami pemerintah menangani yang satu ini, ya. Baik penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras, apalagi peredaran narkoba, karena akhir-akhir ini narkoba sudah tidak terkendali, ya. Kita sedang dalam narkoba, ya. Tidak pilih jabatan, tidak pilih status sosial, tidak pilih kelompok, semua masuk ke dalam jaringan itu, ya. Dan juga mudah-mudahan adik-adik sekalian siswa SMK Ma'arif tidak ada hal seperti itu. Kami berupaya, ya, karena kita mereka mempunyai riwayat tersendiri masalah dengan beralkohol, jangan sampai terjadi kembali. Konyol, ya, jangan campur-campur sudah. Ini campur mah es lah, enak campur, ya. Udah minuman beralkohol dicampur ginseng lain kuat itu, ya. Kita berujung pasti kalau mau sakit pasti di kuburan, ya. Semua bisa disembuhkan, ya. Kalau ada aturan, ya, seorang pengguna narkoba itu mempunyai hak untuk berhabilitasi, ya. Ditentukan oleh hasil asesmen yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Narkoba dan BNN, ya. Kalau ini bisa disembuhkan, bisa termasuk ke dalam golongan pemakai berat, ya, asesmen pasti akan direhab, tapi tidak menghilangkan unsur pidana, ya. Kalau minuman beralkohol secara resmi memang pemerintah memproduksi minuman beralkohol, namun tujuannya untuk kesehatan. Yang saran dari kita, khususnya minum 1 seloki, minum sabalong, ya, harusnya minum segelas, minum 2 ember. Nah, seperti itu, ya. Kembali kepada pemahaman. Mudah-mudahan sekali lagi kita harus jadi anak yang cerdas, ya. Tidak ada gunanya bagi kalian. Kasihan orang tua, ya. Yang paling penting kasihan diri kita. Jangan rusak cita-cita kita dengan hal seperti itu. Kalau sudah terjadi akan menyesal kemudian. Ya, itu dia. Yang lagi alkohol dan narkoba bisa disembuhkan, ya, dan harus bisa.
semua harus berperan di sana. Gitu. Bapak terima kasih untuk materi sama pertanyaan yang dijawab dari adik-adik di rumah. Untuk adik-adik di rumah mungkin bisa lebih memahami lagi tentang tata tertib lalu lintas dan penyalahgunaan narkoba yang barusan Bapak sampaikan nih. Nah, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian saja sesi materi kali ini bersama Bapak Ayat Syamuli, SH dari Kapolri Indonesia. Maaf bila terdapat kesalahan dalam kata atau ucapan. Saya Lina Nurul Hasan. Sebelum saya tutup, adik-adik anak sekalian, sekali lagi kami mempunyai amanah kewajiban yang disampaikan. Ya. Saat ini terutama untuk akhir ini pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM. Ya, tolong ini nanti disampaikan, ini kesempatan baik biar adik-adik pun mengerti apa sih PPKM itu dulu untuk apa. Ya, jangan termakan oleh isu dan hoax. Ya. Yang pertama, gunakan fasilitas yang ada di adik-adik sekalian berupa handphone ataupun laptop atau apapun juga, ya, atau medsos terutama dengan bijak dan hati-hati. Ya, yang pertama, jangan asal komen, jangan asal share, ya, jangan asal posting, karena semua itu mengandung konsekuensi. Ya, setelah sampaikan ini tidak ada istilah tidak tahu adik-adik anak sekalian, bahwa menghina, menghujat, ya, mengolok-olok ataupun mengajak, memprovokasi adalah merupakan tindakan pidana. Ya, kami Polri sudah mempunyai tim cyber setiap hari berpatroli, ya, cyber untuk memantau semua medsos, semua akun baik Twitter, Instagram, WA dan sebagainya, ya. Jadi pasti akan ketahuan. Ya, sekali lagi jangan latah setiap orang memposting ikut posting. Nah, itu, ya. Itu satu. Yang kedua, PPKM ini diberlakukan dengan tujuan untuk menekan atau memutus rantai penularan COVID-19. Ya. Ini disampaikan pada hari ini bahwa Presiden sudah mengumumkan kalau minggu ini terjadi penurunan, PPKM akan diperpanjang sampai tanggal 25 bulan ini, ya, sehingga mungkin ada anak-anak kuliah di jalan, kami tutup jalan, kami kurangi itu untuk mengurangi mobilitas. Ya, COVID-19 ada, ya, tidak ada yang jago dari sekalian. Kami TNI Polri pun berapa orang yang sudah gugur, apalagi tenaga kesehatan kita ada beberapa orang yang gugur, termasuk para kiai kita, ya, para tokoh kita semua sudah ada yang gugur. Karena itu sampaikan patuhi anjuran pemerintah, ya, bantu kami untuk bisa segera mengakhiri pandemi ini. Ya, yang paling akhir rekan-rekan, sekarang sudah di launching, diresmikan tentang vaksinasi usia 12 sampai dengan 16 tahun, 17 tahun. Segera daftarkan diri Anda sekalian, jangan takut, ya, bohong bahwa vaksin itu mematikan, tidak. Ya. Kami anggota Polri sudah membuktikannya dulu, aman, ya, minimal, bukan berarti tidak akan terjangkit, namun minimal kalau sudah ada ketahanan dalam diri, kita akan bisa melawannya. Ya, saya minta kalau untuk kemarin ada kami cek kalau sudah ada vaksinnya, ya, semua harus divaksin. Ya, sampaikan pada orang tua, mah dengerin dia betul divaksin itu, ya, tidak berakibat apa-apa, tapi penting pasti sehat. Karena apa? Ya, Presiden menjalankan tahun 2022 harus terbentuk herd immunity, ya, 70% warga negara Republik Indonesia agar pandemi segera berakhir. Itu terakhir. Terima kasih. COVID dan bagaimana kita menjadi warga negara yang memakai medsos dengan baik, ya Pak. Ya. Oke, untuk sesi materi kali ini sekian. Saya Lina Nurul Hasan, kami izin undur diri. Maaf bila terdapat kesalahan dalam kata atau ucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.